Halo teman-teman, Assalamualaikum. Di video ini kami akan menjelaskan tentang penerapan hukum humaniter internasional dalam konflik bersenjata antara Palestina dan Israel. Sebelumnya, tahu tidak ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi kenalan dulu ya. Di video ini yang pertama ada Anwar Nurhuda, kedua Aprilia Putri Maharani, ketiga Anissa Fauzia, keempat Arlin Adinda Risti, kelima ada Bunga Arinda Ayuning Tias. Selanjutnya yang perlu diketahui adalah apa itu hukum humaniter. Hukum humaniter adalah perubahan istilah dari laws of war atau hukum perang. Hukum humaniter kini dipahami sebagai hukum konflik bersenjata atau aturan internasional yang dibentuk oleh perjanjian internasional untuk mengatasi problem kemanusiaan dari sengketa bersenjata internasional maupun non-internasional. Nah, teman-teman, setelah kita mengetahui pengertian dari hukum humaniter, sekarang aku akan menjelaskan bentuk-bentuk hukum humaniter. Nah, yang pertama yaitu konflik bersenjata internasional. Secara sederhana, konflik bersenjata internasional dapat diartikan sebagai konflik bersenjata di mana di dalam konflik tersebut melibatkan dua atau lebih negara lain di dalamnya. Namun, di dalam instrumen-instrumen hukum yang ada, terdapat beberapa pasal dan ayat yang menekankan definisi atau ruang lingkup dari konflik bersenjata internasional, seperti yang disebutkan pada pasal 1 ayat 4 protokol tambahan pada konvensi-konvensi Jenewa pada tanggal 2 Agustus. Sementara itu, ada juga di dalam pasal 2 konvensi-konvensi Jenewa 1949 yang juga memberikan tentang definisi mengenai konflik atau sengketa senjata internasional. Bentuk-bentuk hukum humaniter yang kedua adalah konflik bersenjata non-internasional. Sengketa bersenjata yang bersifat non-internasional ini dikenal juga dengan sebutan perang pemberontakan yang terjadi di dalam suatu negara yang juga dapat berbentuk perang saudara atau civil war. Pemberontakan ini bertujuan untuk memisahkan diri dari negara induk. Kemudian, mengapa hukum humaniter diterapkan pada konflik Palestina dan Israel tersebut adalah Tentara Nasional Israel dengan pasukan Hamas yang notabene bukan merupakan angkatan bersenjata resmi dari Palestina. Palestina telah resmi dan diakui sebagai negara. Mengingat banyaknya indikasi peran asing dalam konflik bersenjata, menjadikan konflik tersebut masuk ke dalam kategori konflik bersenjata bersifat internasional. Untuk pembahasan selanjutnya akan saya ambil alih. Berikutnya adalah pelanggaran hukum humaniter oleh Palestina dan Israel yang terjadi selama konflik Gaza berlangsung. Dalam konflik yang berlangsung, Israel melancarkan sebuah operasi yang disebut Caslit. Caslit ini merupakan sebuah balasan atau bentuk pertahanan diri oleh Israel akibat serangan Hamas berupa pengiriman rudal. Namun dalam keberjalanan operasi Caslit tadi, Israel nyatanya telah melanggar beberapa prinsip humaniter dalam sebuah perlawanan bersenjata. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai konsep self-defense dan reprisal terkait konflik antara Israel dan Palestina. Nah, pembahasan konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina ini dapat dilihat dalam dua sudut pandang. Yang pertama adalah legalitas penggunaan kekerasan atau use of force yang dikenal juga dengan istilah jus in bellum atau hak untuk berperang, dan yang kedua adalah bagaimana serangan dilakukan atau dikenal dengan istilah jus in bello. Nah, pada konteks jus in bellum, yang menjadi pertanyaan adalah apakah operasi Caslit yang dilakukan Israel ini merupakan bentuk penjajahan atau upaya serangan untuk membela diri? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus memahami terlebih dahulu mengenai konsep self-defense dan juga konsep reprisal atau pembalasan. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai konsep self-defense.
Self-defense sendiri dalam bahasa Indonesia berarti pertahanan diri, atau dapat diartikan upaya untuk mempertahankan diri dari ancaman atau serangan dari pihak lain. Nah, dalam kaitan dengan konflik Israel dan Palestina, self-defense dapat diartikan merupakan langkah yang dilakukan untuk mempertahankan negara dari ancaman negara lain. Nah, sebuah negara boleh melakukan pembelaan diri dan menjadi sebuah keharusan apabila yang pertama, tindakan itu merupakan satu-satunya cara untuk menyelamatkan suatu kepentingan esensial negara itu dari suatu bahaya yang sangat besar dan sudah semakin dekat. Kedua, tindakan itu tidak menimbulkan gangguan yang serius terhadap kepentingan esensial dari negara tersebut yang di dalamnya melekat suatu kewajiban. Nah, tindakan pembelaan diri atau self-defense dapat digunakan sebagai pembenaran terhadap suatu tindakan jika pembelaan diri itu dilakukan sebagai pembelaan diri yang sah sesuai dengan ketentuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Piagam PBB. Penting dicatat di sini bahwa bukan berarti semua tindakan pembelaan diri dapat dianggap benar, melainkan hanya tindakan pembelaan diri yang sesuai dengan Piagam PBB saja yang dianggap sah. Ketentuan itu juga berarti bahwa untuk tindakan yang sama tetapi tidak dilakukan dengan dalam rangka pembelaan diri, maka tindakan itu dianggap bertentangan dengan hukum dan karena itu tidak dapat dijadikan alasan pembenar atau pembenaran. Selanjutnya adalah konsep reprisal. Reprisal dapat diartikan sebagai pembalasan atau tindakan balas dendam. Dalam konteks konflik antar negara, reprisal merupakan suatu upaya membalas perbuatan negara lain yang melakukan serangan atau menyebabkan kerugian. Negara yang menderita kerugian karena perbuatan negara lain diperbolehkan melakukan tindakan balasan. Salah satunya adalah dengan tindakan tidak melaksanakan kewajiban internasional tertentu dalam hubungan dengan negara yang melakukan pelanggaran. Hal tersebut dilakukan semata-mata dengan tujuan agar negara yang melakukan pelanggaran itu berhenti melakukan pelanggaran dan melakukan perbaikan secara penuh. Setelah memahami mengenai konsep self-defense dan juga konsep reprisal, maka dapat disimpulkan bahwa operasi Castle yang dilakukan oleh Israel ini merupakan bagian dari bentuk pembelaan diri Israel demi melindungi warga negaranya dari gangguan pihak asing yang mengancam. Dalam konteks ini, ancaman tersebut datang dari pasukan Hamas dari Palestina yang dianggap sebagai gerakan terorisme melawan Israel. Nah, hal ini juga dipertegas oleh pendapat Perdana Menteri Ehud Olmert yang menyatakan bahwa demi tujuan melindungi penduduk sipil Israel, maka operasi militer dapat diperluas agar memperlemah kekuatan Hamas. Nah, melalui operasi Gaslit, Israel juga menginvasi jalur Gaza sebagai respon atas roket-roket yang dikirimkan oleh Hamas. Tujuan dari operasi Gaslit sendiri adalah untuk menurunkan ancaman keamanan dengan mengurangi peluncuran roket di Gaza dan melemahkan Hamas. Operasi Gaslit ini memakan waktu selama 22 hari, dimulai sejak tanggal 27 Desember tahun 2008 sampai tanggal 11 Januari tahun 2009. Akibat dari adanya operasi Gaslit ini diperkirakan memakan korban jiwa sebanyak 1.500 warga Palestina yang kebanyakan diantaranya adalah warga sipil. Nah, operasi Gaslit ini juga menyebabkan 5.000 warga Palestina mengalami cacat fisik. Berbagai objek sipil lain juga hancur akibat serbuan peluru dari darat, laut, maupun udara. Prinsip humaniter yang dilanggar diantaranya adalah prinsip kebutuhan militer atau military necessity, prinsip kemanusiaan atau humanity, dan prinsip proporsionalitas atau proportionality. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai masing-masing pelanggaran prinsip tersebut. Yang pertama, prinsip kebutuhan militer. Dalam pasal 57 Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa pun dijelaskan bahwa objek yang dapat diserang dalam suatu konflik bersenjata adalah objek militer dan kombatan. Jatuhnya korban sipil dan sasaran serangan terhadap objek sipil termasuk infrastruktur dan objek vital lainnya harus dihindari. Akan tetapi, pada kenyataannya Israel turut menyerang objek sipil termasuk sekolah, rumah sakit, rumah penduduk, jaringan listrik, dan lainnya.
Terputusnya jaringan listrik dan rusaknya rumah sakit di Palestina mengancam kelangsungan hidup penduduk sipil di sana, khususnya anak-anak dan korban yang terluka akibat serangan. Yang kedua adalah prinsip kemanusiaan. Terjadi beberapa kejadian yang dilakukan oleh militer Israel yang melanggar ketentuan prinsip kemanusiaan. Salah satunya adalah penghadangan bantuan-bantuan kemanusiaan yang dikirimkan oleh berbagai organisasi internasional yang ingin menunjukkan rasa simpatinya kepada warga Palestina di jalur Gaza yang mengalami penderitaan akibat konflik yang berlangsung. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai permasalahan HAM dalam konflik Palestina-Israel menurut perspektif hukum humaniter internasional. Nah, dalam pelanggaran hukum humaniter dalam konflik bersenjata antara Palestina dan Israel, dapat disimpulkan bahwa kedua belah pihak yang bersengketa, baik pihak Israel maupun Palestina, sama-sama melakukan pelanggaran hukum humaniter internasional, terutama pelanggaran hak asasi manusia. Nah, mengapa hal demikian bisa terjadi? Perjalanan konflik antara Palestina dan Israel ini banyak sekali prinsip-prinsip dasar hukum humaniter internasional, khususnya nilai-nilai kemanusiaan yang mana seharusnya dijunjung tinggi, cenderung diabaikan dan dilanggar. Nah, pelanggaran hukum humaniter khususnya permasalahan HAM ini tidak hanya dilakukan oleh salah satu pihak yang bersengketa, namun keduanya. Namun pelanggaran yang lebih dominan dilakukan oleh pihak Israel karena tidak memperhatikan dan menerapkan prinsip pembedaan dalam melakukan serangan terhadap Palestina di jalur Gaza yang ditujukan kepada Hamas sebagai bentuk pembalasan atau reprisal serta pembelaan diri atau self-defense atas serangan rudal dan roket pihak Hamas yang mengganggu keselamatan dan keamanan warga Israel. Prinsip kemanusiaan atau humanity dilanggar. Terjadi beberapa kejadian yang dilakukan oleh pasukan Israel yang melanggar ketentuan dari prinsip kemanusiaan. Salah satu contohnya adalah penghadangan bantuan-bantuan kemanusiaan yang dikirimkan oleh berbagai organisasi internasional yang ingin menunjukkan rasa simpatinya kepada rakyat Palestina. Kejadian tersebut tentu melanggar prinsip kemanusiaan sekaligus melanggar hak asasi manusia karena dengan menghambat bantuan kemanusiaan. Perlakuan yang tidak manusiawi juga dilakukan oleh militer Israel seperti penyerangan pada Hamas yang menggunakan warga sipil Palestina sebagai perisai manusia dalam konflik bersenjata, penyiksaan, serangan yang sasarannya ditujukan kepada warga sipil, perampasan kebebasan, serta penahanan warga di Gaza selama konflik berlangsung, serta penggunaan fosfor putih yang mematikan yang mencelakai warga sipil Palestina. Nah, tindakan militer Israel ini berarti telah melanggar hak-hak paling dasar yang merupakan bagian dari dua sistem hukum ini, yaitu hak asasi manusia dan juga hukum humaniter, khususnya hak untuk hidup, larangan penyiksaan, dan perlakuan tidak manusiawi, larangan perbudakan, serta hak memperoleh jaminan keadilan. Untuk menyeret para pimpinan Israel ke sidang pengadilan, Dewan Keamanan PBB menempuh mekanisme pelimpahan wewenang kepada ICC dengan dasar bahwa terjadi beberapa kejahatan yang tercantum dalam statuta. Pelimpahan wewenang Dewan Keamanan PBB bersifat mengikat dan dapat dipaksakan atas seluruh negara dan pelaksanaan yurisdiksi mahkamah menjadi bagian dari wewenang tersebut. Persoalannya adalah ketika Amerika menggunakan hak veto pada waktu pelimpahan wewenang kepada ICC untuk mengadili para petinggi Israel atas kejahatan perang Israel, maka konsekuensinya adalah para pejabat perang tersebut akan terbebas dari hukum dan hukuman. Inilah yang menjadi kelemahan dalam menegakkan hukum internasional. Permasalahan dalam mengadili pihak yang terlibat dalam kejahatan perang pada konflik Palestina dan Israel ini menjadi kendala yang serius dalam menegakkan hukum humaniter internasional dan hak asasi manusia di dunia internasional. Hingga saat ini belum adanya tindakan nyata dalam pengadilan internasional untuk mengadili penjahat perang tersebut. Harapan dan tanggung jawab besar pada negara-negara yang tergabung dalam keamanan Dewan PBB dapat mengambil sebuah langkah efektif dan signifikan untuk mempengaruhi kebijakan politik internasional Amerika, untuk memberikan pelajaran berharga kepada masa depan tentang nilai dan martabat manusia dan kemanusiaan yang mutlak dimiliki oleh setiap manusia dalam mewujudkan perdamaian dunia. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari kami mengenai permasalahan hak asasi manusia yang terjadi pada konflik Israel-Palestina. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kami pada slide ini. Waktu saya kembalikan kepada moderator.
Sekian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih. Sampai jumpa kembali.